Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 14 Februari tahun 2021 adalah hari Minggu biasa ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Imamat pasal 13 ayat 1-2 dilanjutkan dengan ayat 44-46. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Maka orang itu sakit kusta dan ia najis, dan imam harus menyatakan dia najis karena penyakit yang di kepalanya itu. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru-seru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal 10 ayat 31 sampai pasal 11 ayat 1. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 40-45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam
dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bukan pengganggu, tapi pemberi kehidupan. Kita kerap mendengar kata parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada makhluk hidup lain dan mengambil atau mencuri makanan darinya untuk kehidupannya, seraya merugikan atau membahayakan makhluk hidup yang ditumpanginya itu. Cacing parasit, misalnya cacing kremi, filaria, askaris, cacing tambang, adalah parasit-parasit yang bukan membantu, melainkan merugikan dan membahayakan manusia. Pada tumbuhan, parasit itu dikenal sebagai benalu. Benalu adalah tumbuhan yang menumpang pada tanaman lain yang atas cara serupa dengan parasit membahayakan kelangsungan hidup tanaman yang lain. Saudara-saudariku terkasih, penyakit kusta yang diderita seseorang dalam Injil Markus pada hari ini begitu berbahaya karena sistem efek yang diakibatkannya serupa walau tak sama dengan sistem kerja parasit atau benalu. Penyakit kusta itu menggerogoti hidup seseorang sedemikian rupa sehingga orang bisa menjadi cacat, bahkan jika tidak diobati, tentu akan mati. Lebih parah lagi, ia akan dijauhkan atau disingkirkan dari masyarakat dan tercabut dari akar kemanusiaannya sebagai tak berharga dan dibuang. Kitab Imamat dalam bacaan pertama menggambarkan tradisi Keyahudian yang menyebut orang yang mengidap penyakit kusta sebagai najis dan karenanya harus mengenakan pakaian tercabik-cabik dengan rambut terurai, menyebut diri sendiri najis secara terbuka dan harus tinggal di luar perkemahan. Penyakit itu amat menghancurkan hidup dan martabat penderitanya. Kalau parasit atau benalu pun penyakit kusta yang bisa terdeteksi secara fisik biologis, kita aplikasikan ke dalam bidang kerohanian dan kepribadian, kita akan menyadari bahwa ternyata kita juga kerap diserang parasit atau benalu dalam karakter, mental, sifat, kebiasaan, pikiran dan perasaan, keinginan dan ambisi yang destruktif atau merusak kepribadian kita, kehidupan kita, dan membahayakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Itu tampak dalam sikap kita yang angkuh dan mementingkan diri sendiri, tak mau peduli pada kepentingan dan kebutuhan sesama, rakus dalam memenuhi kepentingan dan kesenangan diri sendiri tanpa mempedulikan aturan, kesepakatan, dan kebersamaan. Itu juga bisa nampak dalam perkataan kita yang cenderung melukai orang lain dengan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan orang lain, dengan kata-kata penebar desas-desus dan omongan kosong serta kepalsuan. Itu juga bisa nampak dalam tindakan kita yang lambat, penuh kemalasan dan tidak mau kerja karena suka memanjakan tubuh dengan rupa-rupa kesenangan dan kenikmatan serta kemudahan dunia ini. Saudara-saudariku terkasih, datanglah kepada Yesus
dan bermohonlah supaya kita disembuhkan dari penyakit kronis ini. Semoga kita tidak menjadi benalu masyarakat atau parasit bagi keluarga dan sesama kita yang lain yang merugikan orang-orang di sekitar kita. Mintalah kepada Yesus dan berusahalah agar kita menjadi pembawa berkat kehidupan bagi sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.